بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. Kaum muslimin dan muslimat, pecinta, pengagum, pelestari warisan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam, calon-calon surga, untuk akhwat calon-calon bidadari surga, amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, kita masuk tanggal 1 Muharram, malam Sabtu, malam Ahad tanggal 2, malam Senin tanggal 3, begitu ya, malam Selasa tanggal 4, dan ini malam Rabu tanggal 5. Tadi sebelum maghrib masih tanggal 4. Sekarang setelah kumandang azan maghrib masuk tanggal 5 Muharram, tahun baru. Jadi kita udah nggak ketemu setahun yang lalu. Majelis kita setahun yang lalu. Sekarang udah tahun baru, tahun 1444. Majuan kayak tahun berapa ya? 1444 atau 1444 Hijriah. Alhamdulillahirabbil alamin. Insyaallah di tahun ini keadaan kita jauh lebih baik. Rezeki kita lebih luas, lebih istiqomah insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Para hadirin dan hadirat sekalian, untuk sebab itu, karena kita bertepatan pada tahun baru Islam, jadi saya ingin membahas tentang hijrahnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kenapa dipakai sebagai tahun hitungan dalam Islam? Itu di zaman Amirul Mukminin Umar. Di zaman siapa? Amirul Mukminin Umar, bukan Umar ya. Umar. Ini mesti dibetulin semua bahasanya. Ada orang biasa bilang Umar. Umar pakai hamzah, pakai alif. Itu artinya diperintah Umar. Diperintah. Ini Umar pakai ain. Umar ya. Sama Sayyidina Umar waktu itu jadi Amirul Mukminin. Jadi khalifatu. Jadi apa? Khalifatu apa? Jadi khalifatu, nggak bisa langsung Rasulillah. Khalifati Rasulillah. Jadi penyebutan khalifah itu untuk khalifatu Rasulillah adalah Abu Bakar As-Siddiq. Itu khalifatu Rasulillah. Begitu khalifah yang kedua, sebutannya khalifati Rasulillah. Khalifah pertama nggak kebuang. Jadi untuk khalifah yang ketiga, Sayyiduna Utsman bin Affan, sebutannya apa? Khalifati Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam.
Begitu khalifah yang keempat sebutannya khalifati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Ali bin Abi Thalib. Oleh karena itu di zaman Sayyidina Umar ibn al-Khattab radhiyallahu taala anhu disederhanakan ucapan seorang pemimpin dengan sebutan Amirul Mukminin. Amir artinya pemimpin atau yang memerintah. Al-Mu'minin orang-orang beriman. Amirul Mukminin Umar. Amirul Mukminin Uthman. Amirul Mukminin Ali. Bahkan para gubernur yang memerintah saat itu diantaranya di Mesir, gubernur Mesir Amr ibn al-As juga sebutannya Amirul Mukminin Amr ibn al-As untuk wilayah Mesir. Dan begitu selanjutnya. Jadi mensederhanakan ucapan supaya nggak berat, ya kan? Sallu ala Nabi Muhammad, Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Kalau yang khalifatu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa Abu Bakar As-Siddiq, bukan Abu Bakar ya. Ini juga pada nyebutnya Abu Bakar, bukan Abu Bakar, Abu Bakrin. Abu Bakrin, kafnya sukun. Kalau mau dibaca sukun akhir boleh Abu Bakar. Abu Bakar, bukan Abu Bakar, bukan. Abu Bakar, Abu Bakrin. Ini ada artinya. Nama asli Abu Bakar siapa? Siapa namanya? Ya salam. Siapa namanya? وَيُسْقَوْنَ فِيهَا كَأْسًا كَانَ مِزَاجُهَا زَنْجَبِيلًا. Itu firman Allah di Quran ya. Nanti di surga dikasih minuman jahe. Hah? Kana mizajuha zanzabila, ada campuran jahenya. Jadi enaknya orang kalau banyak baca-baca Quran, ingatnya ke sono aja kita. Ke urusan akhirat. Ya salam. Luar biasa. Minuman obat. Tadi nama asli Abu Bakar siapa? Abdullah. Nama asli Abu Bakar Abdullah. Ayahnya namanya siapa? Mahmud, jangan bercanda mulu, dengerin ceramah, kok malah main. Emang lagi di ini taman. Ini taman surga, sini. Mahmud Zulkifli sini. Nama asli Abu Bakar adalah Abdullah. Nama ayahnya Abu Kuhafah. Abu Kuhafah itu juga julukan. Nama aslinya Abu Kuhafah siapa? Uthman. Ya salam. Khalifah nggak kenal ya. Nah, ini pentingnya kita ngaji. Abu Bakar, kenapa dinamakan Abu Bakar? Bakar itu ada yang menerjemahkan maknanya adalah pelopor. Karena beliau yang mempelopori orang masuk Islam di kalangan sahabat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kalau Sayyidati Khadijah istri, Sayyidina Ali anak angkatnya Rasulullah, anak asuhnya Rasulullah. Walaupun itu sepupunya Nabi sallallahu alaihi wasallam dan menantunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi Abu Bakar dari kalangan teman. Ya. Itu yang mempelopori masuk Islam dari kalangan sahabat. Maka dinamakan Abu Bakar, bapaknya pelopor masuk Islam. Sallu ala Nabi Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wallahu a'lam bissawab. Jadi di zaman Amirul Mukminin Umar Ibn al-Khattab radhiyallahu taala anhu, karena banyak wilayah-wilayah ditaklukkan oleh kaum muslimin,
mulai banyak kaum muslimin meminta agar Amirul Mukminin Umar memutuskan mulai dari tahun berapa kita hitung. Kaum muslimin menghitung tahunnya. Kalau bulanan sudah ya seperti ini hitungannya, memang dari zaman dulu. Muharram sampai apa? Sampai apa? Dzulhijjah, ya begini memang hitungan bulan. Cuman mereka meminta agar Amirul Mukminin Umar memutuskan hitungan dimulai dari tahun berapa. Ada ide, ada usul. Bagaimana kalau kita mulai tahun Islam dari wiladatun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dari kelahirannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita masuk tahun pertama ya, dari waktu kelahirannya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang Amul Fil itu. Tahun gajah. Ada lagi yang usul, gimana kalau kita mulai tahun pertama dari bi'tsah. Bi'tsah itu maksudnya dari nubuwah. Dari pertama kali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menerima wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi di antaranya usulan Sayyiduna Ali karramallahu wajhah, dan saat itu diputuskan oleh Sayyidina Umar Ibnul Khattab radhiyallahu taala anhu, bagaimana kalau dimulai tahun pertama Islam dari perjalanan hijrahnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam min Makkah ilal Madinah. Dan itu yang diputuskan oleh Amirul Mukminin Umar, diresmikan oleh khalifati Rasulullah Amirul Mukminin Umar ibn al-Khattab radhiyallahu taala anhu. Kenapa yang diputuskan adalah dari peristiwa hijrah, sehingga disebut dengan tahun Hijriyah. Terhitung satu dari zaman hijrahnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam dan para sahabatnya yang mulia radhiyallahu ta'ala anhum ke Madinah. Pertama, hikmahnya kata para banyak ulama, dari segi maknanya bagus. Dari segi maknanya bagus. Al-hijrah lughatan al-intiqal. Arti hijrah secara bahasa berpindah. Secara bahasa nih, semua yang berpindah itu disebut dengan apa? Dengan hijrah. Semua yang berpindah itu disebut hijrah secara bahasa. Ada waktu itu satu orang ustadz, satu orang apa? Ustadz, pakai dzal, bukan ustadz. Ini ada manggil tatat. manggil ustadz tat gini loh, jangan nengok, bukan namanya ustadzun pakai dzal, ustadz. Dibetul-betulin lah bahasa kita sekarang. Seperti saya sering sampaikan, jawaban salam yang benar waalaikumsalam, bukan waalaikumsalam, tapi gimana? Waalaikumsalam, kayak begitu gitu, kita betul-betulin lah. Jadi ada seorang ustadz, pada saat itu dia lagi makan bareng sama jamaahnya, makan nih bareng jamaahnya. Namanya dia seorang ustadz, daging kambing, daging sapi ditaruh di depan dia. Ini yang istimewa bagi tuan rumah, ya nggak? Ditaruh menu itu pas di depan ustadz. Ada ikan gurame bakar di pojok sono. Ternyata ini ustadz lebih doyan sama ikan. Tapi akhlaknya makan itu yang di depan kita. Orang kalau ngambil makanan yang jauh dari dia itu nggak berakhlak dalam makanan. Yang di depan anda itu yang anda makan. Ini ustadz ngamalin adab, tapi dia mau dapetin ikan yang di sono. Dia bilang begini, sebelum saya makan, jamaah, saya mau nerangkan tentang makna hijrah secara bahasa. Kalian tahu nggak hijrah secara bahasa artinya apa? Nggak tahu ya ustadz? Al-intiqal, berpindah.
Coba kasih contoh. Coba tuh gurame pindahin kemari. Coba. Biar kita langsung praktek. Yang ini pindahin ke sono. Nah, ini yang daging sapi ini pindahin ke sono, gurame pindahin. Kata Ustaz, ini contoh hijrah secara apa? Bahasa. Habis gitu dimakan gurame. Ya salam. Nggak tahu tuh ustadznya aneh apa orang lain, nggak tahu. Wallahu alam bishawab. Jadi begitu para hadirin, itu secara bahasa. Semua yang berpindah itu hijrah. Nah, secara syara'an, secara syariat, berpindah dari tempat yang dikuasai oleh kuffar yang apa? Kuffar yang harbi, yang memerangi kaum muslimin, untuk keselamatan berpindah kepada tempat yang dikuasai oleh kaum muslimin, dan tempat yang dimana kaum muslimin terjaga kehormatannya di tempat itu namanya hijrah secara syariat. Namun Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah menyatakan ba'da fathi Mekah, setelah pembukaan negeri Mekah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan la hijrata ba'dal fath, tidak ada lagi hijrah dari Mekah, keluar Mekah nggak ada lagi. Artinya kaum muslimin wajib mempertahankan Mekah sampai kapanpun. Karena la hijrata ba'dal fath. Nah, sekarang yang ada ini adalah hijrah secara makna. Berpindah dari yang tidak baik menjadi baik. Berpindah dari yang baik menjadi yang lebih baik. Itu makna hijrah. Oleh karenanya diresmikanlah setiap tahun dengan sebutan hijrah atau hijriyah, tahun hijriyah, adalah agar umat Islam ada keinginan untuk menjadi yang lebih baik, lebih baik, lebih baik, lebih baik. Karena kita semakin bertambahnya tahun, semakin berkurang usia kita, dan semakin bertambahnya tahun, semakin dekat jarak kita menuju alam barzakh sebelum akhirat nanti. Semoga Allah ampunin dosa-dosa kita, Allah rahmatin kita insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Oleh karena itu alhamdulillah, kita nggak kenal namanya tahun apes tuh, nggak kenal. Oh, Anda lahirnya tahun berapa? Oh, kalau lahir tahun segini berarti tahun ini waktunya Anda apes. Oh, nggak ada tuh di kita. Kita nggak main begituan. Karena tahun kita hijriah terus. Mau tahun berapakah itu, mau 1441, 1442, 43, 1444, tetap namanya apa? Hijriah, berpindah sama yang lebih baik. Kita selalu beruntung. Kenapa? Kita selalu beruntung karena kita orang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa kita selalu beruntung? Karena kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pertanyaannya, kok ada kita yang merasa tidak beruntung? Yang nggak ngikutin Nabi. Dan keberuntungan itu tidak ditentukan dari banyaknya harta atau tingginya jabatan dia di hadapan makhluk, tapi keberuntungan itu ditentukan dari sampai di mana ketakwaannya dia kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan kesetiaannya kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Innal ladzina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu fala khawfun alaihim wala hum yahzanun. Ulaika ashabul jannati khalidina fiha jazaa'an bima kanu ya'malun. Sesungguhnya mereka yang berkata Tuhan kami Allah. Wah, itu udah. Kemudian istiqamah, dia buktikan keimanannya kepada Allah
Subhanahu wa ta'ala, dan dengan dia istiqomah menjalankan ini, aturan agama ini, dia istiqomah. Insya Allah kita jadi orang istiqomah semuanya, amin ya rabbal alamin. Makanya setan itu selalu menggoda kita supaya kita nggak istiqomah. Sering saya sampaikan, misalnya nih kita baru pengen taubat nih, mulai sekarang anak kepengen tahajud, bagus kan? Bagus kan itu? Begitu bangun tahajud, di antara macam godaan setan, udah 11 rakaat langsung beri. Afdol itu, ente udah lama nggak tahajud, langsung 11 dah. Sholat kita 11. Kelihatannya baik, bagus 11 rakaat. Tapi besok seminggu nggak sholat. Lah belum kelasnya. Baru mulai sholat duha, setan godain lagi. Langsung 12 sudah. Afdol 12 rakaat, bro. Ada hadisnya itu, 12 rakaat. Ya tapi kan dua, paling sedikitnya 2. Ya tanggung udah langsung 12. Kesannya baik, langsung 12 kita. Sebulan nggak sholat. Cuman sekali doang, besoknya nggak sholat lagi, udah sebulan. Ibaratnya orang baru pengen belajar lari pagi, langsung lari dari sini ke Monas. Ini masa tahun kagak lari ini bakalan. Dari sini baru mulai lari, dari sini ke mana? Ke Monas. Ini setahun nggak lari nih. Karena pulang dari situ waktu kemarin tuh langsung kakinya pegel-pegel apa semua. Belum kelas nih. Tapi orang yang udah kelas nih, mau tiap hari juga ke Monas nggak masalah. Jadi maka dari itu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam memberikan cara kalau kita mau istiqomah, mulai dari amalan yang sedikit. Yang penting continue. Hadisnya Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, ahabbul amal ila Allah taala adwamuha wa in qalla, amalan yang Allah paling suka. Allah paling suka ngelihat amalan hambanya, kata Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, amalan yang dawam, amalan yang terus menerus, tidak terputus, walaupun sangat teramat sedikit. Duha 2 rakaat lebih Allah sukai karena dia nggak putus, daripada sekarang 8 besok kagak sholat, besok 12 besok kagak sholat. Lebih Allah suka yang sedikit tapi apa? Continue, dawam. Artinya itu disebut dengan istiqamah. Dan ulama mengatakan al-istiqamah a'zam min karamah. Istiqamah lebih mulia dari keramat. Ada lagi kalimat al-istiqamah khairun min alfi karamah. Istiqamah lebih baik daripada 1000 karamah atau 1000 kelebihan. Kalau kata guru saya, kalau sekedar nggak mempan dibacok, bukan cuman orang muslim yang punya kebisaan itu, orang di luar Islam juga ada yang punya kebisaan nggak mempan dibacok. Kalau sekedar jalan di air, bukan cuman ada orang muslim punya kehebatan itu, orang di luar Islam pun ada yang bisa jalan di air. Kan bisa dipelajari itu, ilmu pernapasan, ilmu apa, macam-macam lah itu. Tapi istiqamah tidak bisa dilakukan kecuali hanya oleh orang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang dikatakan bahwa istiqamah lebih mulia dari karamah. Ya salam. Jadi tujuan kita istiqamah insyaallah. Mudah-mudahan kita mulai sekarang istiqamah semuanya insyaallah. Wafat dalam keadaan husnul khatimah insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Jadi makna secara hijrah dari segi maknanya udah bagus, makanya ditetapkan sebagai tahun baru Islam, agar umat Islam tiap tahunnya punya jiwa optimis, tidak pesimis, selalu percaya tahun ini lebih baik daripada sebelumnya. Karena kalau kita mau baik apa tidak baik tergantung dari amal kita. Insya Allah kita semua jadi orang baik insya Allah. Amin ya rabbal
alamin. Saya bacakan surah An-Nahl ayat 97. An-Nahl ayat 97. Man 'amila salihan min dzakarin aw unsa wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Sadaqallahul azim. Man, siapa? Amila, yang beramal, salihan, beramal baik. Siapa saja orang yang beramal baik. Dari siapa ya Rabb? Golongan apa ya Rabb? Min dzakarin au unsa. Baik itu dari golongan laki-laki atau dari golongan perempuan. Siapa saja, mau lakikah itu, mau perempuankah itu tuh, selama dia beramal baik. Apa semua yang beramal baik ya Allah? Wa huwa mu'minun, tapi dalam keadaan dia betul-betul beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai Tuhan yang satu. Dia tidak menyekutukan Allah dengan apapun. Dia tidak berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa huwa mu'minun. Balasannya apa ya Rabb? Hidup di dunianya seperti apa ya Rabb? Nasibnya seperti apa ya Rabb? Yang beriman beramal saleh. Falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Maka jawabannya tuh, maka dipastikan kami akan buat hidupnya dalam keadaan hidup yang baik, nasibnya baik, bagus. Ya salam. Wah, pas banget. Man amila sholihan. Aneh duluan deh. Man amila sholihan. Ya salam. Ente kok keluarnya bisa pas begitu? Jadi langsung ngamalin. Ilmu emang kudu diamalin. Bismillah. Man amila salihan min dzakarin aw unsa wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Sudah kan ini ayat ini. Firman Allah ini. Kita udah enggak ada masalah kan berarti kan? Berarti masalahnya sekarang mungkin kita suka maksiat. Masalahnya kita nggak beramal soleh, akhirnya hidup kita, kalau orang Betawi bilang hidup kita belangsak, susah. Tahu nggak susah? Lebih dari susah. Ayolah, sekarang kita tinggal taubatan nasuha, kita jadi orang benar, jadi orang soleh. Allah yang janji kok, nggak mau peduli ente dari suku apa, nggak mau peduli ente tinggal di mana. Selama ente beriman kepada Allah, ente beramal saleh, masuk semua dalam ayat ini. Falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Hidupnya akan baik, berkualitas hidupnya. Terus ya Rabb, nanti urusan akhiratnya gimana nih kita, nasib kita? Wala najziyannahum ajrahum, dan kami pasti nanti membalas mereka, membayar mereka dengan ganjaran kepada mereka bi ahsani, dengan yang lebih baik makanu ya'malun, dari apa yang mereka kerjakan waktu di dunia. Allah, insyaallah Allah jadikan kita tahun ini lebih baik insyaallah dari tahun sebelumnya, amin ya rabbal alamin. Yang biasa ninggalin tahajud, mulai tahun ini nggak tinggal tahajud tiap malam. Yang biasanya sehari sama sekali nggak baca Quran, mulai tahun ini kita baca Quran minimal 1 juz. Ini kan sekarang udah tanggal berapa nih? Tanggal berapa? 5 kan? Berarti kita kalau bisa ini udah juz kelima nih minimal. Kalau yang udah biasa baca Quran ini udah juz 10 nih, atau minimal juz kelima, pokoknya lewat tanggalan nih kita nih. Nah berarti yang sekarang baru mulai gimana caranya nih bisa ngebayar. Jadi kalau mau istiqomah, tekniknya kita melazimkan diri dengan kita membayar hutang istiqomah kita. Tekniknya begitu kalau pengen istiqomah. Mulai sekarang udah sebulan sekali hatam Quran. Amin ya salam ente. Jadi pas di ujung Muharram nanti, di ujung Muharram antum berdoa kepada Allah dalam keadaan
menghatamkan Al-Quran. Kalau yang udah punya keluarga, ajak istrinya, ajak anaknya duduk, ikut mengaminkan doa abah yang hatam Quran. Habis gitu sediain kebuli, pakai daging kambing, jangan pakai ayam. Ini ngerusak kaidah nih. Kebuli pakai ayam. Nasi uduk boleh, ya, nggak apa-apa sih sebenarnya. Cuman takutnya kalau dibiarin ntar pakai terong kebuli. Senengin, jadi nanti terekam sama anak antum, terekam loh. Abah aneh dulu, nah kan gitu ya. Begitu dia udah jadi abah kayak antum, dia abah aneh dulu, hatam Quran kita dikumpulin, doa bersama kita, sekeluarga kita doa. Habis gitu makan yang enak. Dia akan begitu terus. Nanti kalau perlu kita bilang, kalau ada di antara kalian yang hatam Quran, bilang sama abah. Nanti bukan cuman abah kasih makan enak, abah mau kasih persenan juga. Kan begitu tekniknya. Mereka suka dulu. Pendidikan terbaik kepada keluarga adalah kebiasaan yang baik yang kita lakukan di rumah kita. Apa yang saya sampaikan ini bukan baru dari ide saya, tapi apa yang saya sampaikan ini ada di kitab Al-Adhkar li Syekhil Imam An-Nawawi, bahwa ini adalah kebiasaan salah seorang sahabat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, yang hidupnya sangat dekat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khadimu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, asistennya Nabi nih, Sayyiduna Anas ibn Malik radhiyallahu ta'ala anhu, yang didoakan sama Nabi panjang umurnya, luas rezekinya, banyak keturunannya, matinya meninggal masuk surganya Allah. Itu doa Nabi buat dia. Usia 10 tahun hidup bareng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jadi pembantunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitu Rasulullah kembali ke rahmat Allah, terbuka rezeki Anas bin Malik. Sampai di Madinah itu, kalau ibarat zaman sekarang sebutannya, satu komplek isinya semua keluarga Anas bin Malik, istrinya, anak, menantu, cucu, semuanya satu komplek besar. Dan kebiasaan Anas bin Malik, setiap menghatamkan Al-Quran, beliau haruskan istrinya, anak, menantu, cucu datang mengaminkan doa khatmul Quran yang dia baca. Ada di kitab Al-Adhkar li Syekhil Imam An-Nawawi rahimahullah tabaraka wa ta'ala. Jadi insya Allah, mudah-mudahan mulai sekarang insya Allah tiap bulan hatam. Tapi ini sih kayaknya 2 minggu sekali pada hatam. Soalnya kelihatannya 2 juz sehari nih yang hadir. Juz apa nih kita? Masya Allah, luar biasa. Pokoknya kalau orang baru istiqomah mau 1 juz ya nggak usah ditentukan waktunya harus kapan. Pokoknya gimana caranya saya sebelum tidur mesti dapat 1 juz, udah gitu aja. Mau baca dibanyakin di pagi kek, mau dikelarin di pagi kek, dibikin kayak utang. Kalau nggak bisa. Kalau nggak bisa. Misalnya antum tahu nih, ane bakalan sibuk nih, zuhur ke atas ane sibuk sampai malam, 1 juz mesti dapat subuh. Oh misalnya saya dari pagi udah sibuk ya, kesibukan jalan dulu, tapi nanti pulang sebelum tidur ane mesti baca 1 juz. Begitu tekniknya. Kalau ada yang kelewat, besok dibayar. Bayarnya mau 1/2 juz dulu, jadi 1,5 juz kan berarti. Ya kan? Besoknya 1,5 juz lagi, kebayar tuh yang kosong. Pokoknya gimana? Pokoknya 1 bulan aneh mesti hatam Quran. Kalau nggak begitu nggak bisa istiqomah. Antum bakalan ngerasain keberkahan yang Allah kasih buat orang-orang yang sibuk dengan Al-Quranul Karim. Amin ya rabbal alamin. Kemarin saya baru dapat video anak kecil di daerah Timur Tengah, sampai dia pernah diwawancara oleh TV di Masjidil Haram tentang bagaimana kehebatan dia dalam melantunkan ayat-ayat suci Al-Quran, dan dia hampir dikatakan jarang salah. Kalau dia jadi imam, jago bacanya, enak dan jarang salah. Dia bilang apa? Kalimatnya dia begini, kalau nggak salah saya catat. Pokoknya kalimatnya dia begini, wa min izzatil Quran, di antara keagungan Al-Quran, dia tidak bisa dihafal oleh orang yang melupakannya. Anda harus setiap hari murojaah Al-Quran. Setiap hari Anda harus ulang hafalan Anda. Kalau tidak,
Al-Quran akan pergi dari Anda. Itu salah satu kemuliaan ayat Quran. Makanya berapa kali di antara kita udah pada apal Al-Muluk, nggak baca sebulan, bubar, lupa lagi. Tapi kalau antum sudah hafal Al-Muluk, antum baca setiap malam, nggak bakal lupa tuh Al-Muluk. Kenapa Al-Fatihah kita nggak pernah lupa? Baca tiap hari. Hampir jarang kita nemukan imam lupa bacaan Al-Fatihah, hampir jarang. Mungkin hampir nggak pernah kali. Tapi kalau ayat-ayat banyak yang kelupaan karena memang nggak diulang. Ya salam, sallu ala Nabi Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Allahumma ja'alna min ahli al-Quran. Allahumma ja'alna min ahli al-Quran. Allahumma ja'alna min ahli al-Quran alladhina hum ahluka wa khasatuk. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Quran ini ladzah ya ikhwani wa akhwati fillah. Al-Quran ini ladzah, kelezatan, tidak ada yang bisa menandingi kelezatan Al-Quran. Apalagi kalau kita tahu makna-makna yang kita baca. Allahu akbar walillahil hamd. Sallu ala Nabi Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Kita lanjutkan para hadirin. Itu yang pertama dari segi makna. Yang kedua, karena peristiwa hijrahnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, kisahnya itu banyak pelajaran. Kisah perjalanan hijrahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam banyak pelajaran untuk umat Islam, terutama di masa-masa yang akan datang. Bahwa kemenangan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hijrah ke Madinah, kemenangan utamanya karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Ini pelajaran pertama. Rasulullah memilih kota itu bukan keinginan pribadinya. Rasulullah memilih kota itu bukan keinginan makhluk, tapi pilihan itu atas dasar perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan saking Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjaga perintah hijrah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam secara pribadi tidak bergerak dari Mekah menuju Madinah sebelum ada perintah secara resmi dari Allah agar pribadi beliau harus berangkat keluar Mekah. Dan itu secara sejarah bisa dibuktikan. Rasulullah memerintahkan bahkan Sayyidina Umar Ibn Al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu untuk berangkat duluan. Padahal Sayyidina Umar itu orang yang ditakuti oleh orang kufar Mekah. Sebelum berangkat saja sudah ngancam, siapa yang mau meninggalkan ibunya dalam keadaan sedih, siapa yang mau istrinya menjadi janda, siapa yang mau anaknya menjadi yatim, maka halangi Umar di belakang bukit itu. Dia mau hijrah, yang ngalangin gue tebas nih lehernya. Aneh, tebas nih lehernya. Kan yang berani kan? Ya salam ente. Sayyiduna Hamzah Ibn Abdul Muttalib juga nggak ada yang berani ngalangin dia. Tapi Rasulullah tidak menggunakan logika. Kalau kita ngomong menggunakan logika, ya udah hijrahnya bareng Umar, bareng Hamzah, siapa yang berani ganggu? Tapi Rasulullah SAW justru menyuruh Umar berangkat dulu, Hamzah berangkat dulu, lindungi kaum muslimin yang lain, ayo berangkat semuanya dulu. Kenapa Rasulullah nggak bergerak-bergerak? Karena belum ada perintah secara resmi dari Allah Subhanahu wa taala. Begitu ada perintah dari Allah, baru beliau bergerak keluar Makkah. Artinya beliau bergerak tidak dengan keinginan pribadi, apalagi keinginan para sahabat, tapi beliau bergerak murni karena perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang hidupnya selalu dalam perintah Allah, fi amanin wassalam, dia aman, dia selamat, ya salam. Nah, sudah masuk waktu Isya. Nanti saya lanjutkan habis azan sedikit. Alhamdulillahi rabbil alamin.
Segenap para hadirin dan hadirat rahimakumullah, saya ingin sampaikan sama diri saya, antum antunna semuanya, kita lihat dari sejarah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di mana kekuatan kaum muslimin? Kekuatan kaum muslimin di saat kaum muslimin menjalani perintah Allah. Saya ulangi, di saat kaum muslimin menjalani perintah Allah, antum akan menjadi orang kuat. Baik kuat secara pribadi maupun bertanggung jawab atas keluarga dan lebih luas lagi. Dan itu yang selalu diamalkan oleh para nabi dan rasul alaihimus salatu wassalam, terutama nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Saya sering ulang-ulang bagaimana seorang wanita muslimah, bukan nabi, wanita muslimah, bukan laki, wanita, yang ditinggalkan di kota Mekah bersama putranya yang baru saja dilahirkan, yaitu Sayyidati Hajar, ditinggalkan oleh Nabi Ibrahim. Diriwayatkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, hanya satu pertanyaan yang disampaikan oleh Sayyidati Hajar kepada Nabiullah Ibrahim suaminya alaihi salam. Allah amaraka bihadza? Waktu Nabi Ibrahim mau meninggalkan, Nabi Ibrahim hanya ditanya satu sama Sayyidati Hajar, apakah Allah yang perintahkan kamu tentang ini? Maksud kamu saya ditinggalkan bersama anak saya di sini, nggak ada orang, nggak ada air, nggak ada makanan, saya ditinggalkan di lembah yang sepi seperti ini perintah Allah? Kata Nabi Ibrahim, na'am, iya. Karena Nabi Ibrahim seorang nabi, utusan Allah, tidak meninggalkan sesuatu, tidak melakukan sesuatu melainkan dengan perintah Allah subhanahu wa ta'ala. Dan karena perintah Allah itulah Nabi Ibrahim juga berani meninggalkan mereka. Artinya Nabi Ibrahim mencintai keluarganya melebihi dirinya juga, karena ini perintah Allah, dia harus laksanakan. Tapi kalimat dari seorang muslimah yang punya keyakinan bahwa keberuntungan selalu ada bagi orang yang takwa kepada Allah, dia katakan apa? Kalau begitu berangkat wahai Nabi Allah, idzan lan yudayyi'ana rabbuna, wa fi riwayah idzan la yudayyi'una Allahu. Berangkat saja, tinggalkan kami di sini, kami aman, berarti Allah tidak mungkin menyia-nyiakan kami di sini. Allah tidak mungkin mencelakakan kami di sini. Allah tidak mungkin menghinakan kami di sini. Ini keyakinan seorang muslimah. Ditinggalkan dengan anaknya di suatu wadi yang sepi, artinya selama ini perintah Allah kami aman. Jadi mulai sekarang berhentilah terlalu berpikir ini masalah fulus falas, puyeng kita. Wah ini nggak lama lagi nih, kita ekonomi hancur nih. Wah nggak lama lagi nih, akhirnya kita jadi pesimis nanti. Selama kita takwa kita aman. Yang jelas kita harus takwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Orang kadang-kadang bingung, orang Indonesia katanya ekonominya melemah, yang umroh makin banyak. Ya karena banyak orang beriman di sini ketulungnya. Banyak orang yang masih tahajud di negara ini. Masih banyak orang yang menegakkan sunnah di negara ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Insyaallah kita dari bagian orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan hanya membawa berkah buat diri kita, tapi juga buat orang-orang sekitar kita. Amin ya rabbal alamin. Jangan pernah melupakan firman Allah Subhanahu wa taala yang Allah firmankan, yang termaktub di dalam surah At-Talaq di akhir ayat kedua sampai ayat ketiga. Di akhir ayat kedua sampai ayat ketiga. Wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Ayat kedua. Dan barang siapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, dia patuh, dia taat kepada Allah, Allah keluarin semua kesulitannya. Allah yang keluarkan. Bukan lagi makhluk.
Allah keluarkan semua kesulitannya. Ayat ketiganya, wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, dan Allah akan selalu memberikan rizki kepadanya bahkan dari arah yang dia nggak duga, yang kita kaget, subhanallah, datang rezekinya. Wa man yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh, dan barang siapa yang bertawakal kepada Allah, yang menyender kepada Allah, pasti Allah cukupkan urusannya, kebutuhannya. Tawakal itu kita nyender. Sekarang saya mau nyender sama tembok ini, saya mesti ngedeketin tembok ini baru saya bisa nyender. Nggak bisa saya ngomong saya di sini terus saya bilang, ana mau nyendernya sama tembok, tapi nyendernya di sini jatuh aneh. Deketin. Orang yang ngaku saya tawakal kepada Allah, deketin Allah dong. Kalau nggak deketin Allah berarti nggak tawakal, gimana ceritanya? Kita mau nyenderkan diri kita sama Allah, ya deketin Allah. Deketin Allah pakai apa? Ya pakai awamirahu, pakai perintah-perintahnya, jauhin larangannya, amalkan sunnah-sunnah Nabi-Nya Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, berbuat baik kepada banyak-banyak makhluk. Kan begitu caranya. Wa man yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Inna Allah balighu amrihi qad ja'ala Allah likulli syai'in qadara. Sesungguhnya Allah akan melaksanakan urusan yang dikehendakinya, yang akan berjalan sesuai kehendak Allah, bukan kehendakmu. Allah pengen kasih kemudahan kepadamu. Jutaan orang ingin menghalangi kamu, jutaan orang ingin menghancurkan kamu. Allah bilang selamat, selamat. Jutaan orang ingin mengangkat namamu, jutaan orang ingin menjadi tim sukses buat kamu. Allah bilang hancur, hancur. Innallaha balighu amrih. Allah subhanahu wa ta'ala akan menjalankan sesuai apa yang dikehendakinya. Dan qad ja'alallah likulli syai'in qadra, dan difirmankan oleh Allah, sesungguhnya Allah telah mengadakan ketentuan bagi tiap-tiap sesuatu. Insyaallah kita baru ambil sedikit dari hikmah perjalanan hijrah, terutama yang kita ambil dari segi makna tadi. Berpindahlah kepada yang lebih baik. Mulai sekarang kita tidak tinggal kita punya sholat, tidak tinggal sholat malam, sholat duha, baca Quran, salawat, istighfar, banyak-banyak sedekah, bakti sama orang tua, berbuat baik dengan siapapun. Kita rubah diri kita kepada yang lebih baik. Dan kedua, yakinilah selama engkau beriman bertakwa kepada Allah, engkau aman, engkau selamat. Tapi yang perlu kau khawatirkan, di saat kau sedang tidak takwa kepada Allah, kau dalam masalah besar saat itu, kau nekat hidupnya di dunia kalau tidak taat kepada Allah. Semoga Allah ampunin dosa-dosa kita, Allah ampunin dosa kedua orang tua kita, kaum muslimin wa muslimat, al-mu'minin al-mu'minat, wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, walhamdulillahi rabbil alamin. Saya ingatkan para hadirin, ada sunnah puasa tanggal Asyura 10 Muharram. Rasulullah SAW karena melihat orang Yahudi puasa tanggal 10, Nabi bilang, kalau saya hidup di tahun yang akan datang, saya puasa sehari sebelumnya. Tasu'a namanya. Jadi sunnah mendampingi Asyura dengan hari sebelumnya atau sesudahnya. Boleh puasa 3 hari, 9, 10, 11 Muharram, atau 9, 10, atau 10, 11. Insyaallah mudah-mudahan semua bisa melaksanakan, dan insyaallah amal kita diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Barakallahu fina wa fikum. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.